analisis mengenai upaya meningkatkan citra merek pada salah satu brand ternama. Tapi, untuk mengetahui penjelasan lebih dalam lagi, yuk kita simak videonya. Sebelumnya, ada yang tahu tidak, apa sih citra merek? Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra merupakan gambaran mengenai suatu produk, perusahaan, organisasi, maupun individu yang dimiliki oleh orang banyak. Sedangkan, merek merupakan keunggulan, cap, atau sebuah tanda yang dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal mereka. Jadi, citra merek atau biasa kita kenal dengan sebutan brand image merupakan representasi keseluruhan dari suatu persepsi yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber berdasarkan kesan, pemikiran, atau pengalaman yang muncul di benak konsumen ketika mereka mengingat suatu merek dari produk tertentu, sehingga akan membentuk karakteristik terhadap merek yang bersangkutan. Hal inilah yang mendasari seseorang untuk melakukan keputusan pembelian karena dipengaruhi oleh persepsi yang diinginkan atau dapat dikatakan sebagai strategi positioning untuk menanamkan merek perusahaan di benak konsumen. Ketiga, memberikan diferensiasi produk. Citra merek akan membentuk personality brand yang membuatnya mudah untuk dibedakan dengan brand sejenis, sehingga peluang untuk memenangkan persaingan bisnis itu akan semakin besar. Yang terakhir, keempat, memperluas lini bisnis. Brand yang tumbuh besar dan kuat mudah untuk memperluas volume bisnisnya. Pasalnya, pasar akan lebih mudah untuk mengenal dan menerima produk atau varian baru yang diluncurkan dari brand tersebut. Nah, maka dari itu, kita juga perlu nih memperhatikan seberapa pentingnya sih citra merek pada suatu produk. Yuk kita lanjut. Pentingnya citra merek bagi produk. Citra merek sangat penting untuk keberhasilan suatu pemasaran dan penjualan produk. Karena jika perusahaan memiliki citra merek yang positif dan kuat, pelanggan akan setia pada berbagai produk lainnya. Mereka bersedia membeli tanpa ragu. Dengan begitu, uang pelanggan akan terus mengalir ke perusahaan. Berikut beberapa alasan yang dapat menguntungkan perusahaan. Yang pertama, citra merek yang sukses dan terbukti menciptakan loyalitas pelanggan. Kecil kemungkinan bahwa kenaikan harga akan mempengaruhi minat pelanggan terhadap produk perusahaan. Dengan kata lain, itu menciptakan permintaan yang tidak elastis. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk menawarkan harga yang premium. Meski harganya lebih mahal, konsumen tetap menginginkannya. Yang ketiga, citra merek yang kuat mengurangi biaya pemasaran lini produk baru. Jika pelanggan memiliki ikatan yang kuat dengan satu merek, mereka akan menyukai produk lainnya juga dan tanpa pertanyaan. Kemudian saya akan memberikan beberapa contoh dari citra merek. Yang pertama, ada Extra Joss yang melambangkan keperkasaan seorang lelaki tangguh, kuat, serta pantang menyerah. Yang kedua, ada Sprite yang mengacu pada minuman yang menyegarkan. Lalu, hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan citra merek dari suatu produk? Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan layanan tentunya. Yang kedua, menggunakan jasa influencer. Kita dapat memilih influencer yang cocok dengan jenis produk yang kita berikan, misalkan makanan. Kita dapat memilih seorang YouTuber atau TikToker yang selalu membuat konten mengenai makanan. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial. Selain menggunakan jasa influencer yang merupakan orang ketiga, perusahaan juga dapat membuat media sosialnya untuk diri sendiri dalam mempromosikan produknya seperti yang diinginkan. Platform tersebut bisa berupa Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya. Yang keempat, membuat desain yang menarik khususnya di logo. Karena logo merupakan aspek penting dalam mencitrakan perusahaan, karena logo akan menjadi brand identity dari sebuah produk yang dipasarkan. Oleh karena itu, logo harus dibuat semenarik mungkin agar disukai dan mudah diingat oleh banyak orang. Nah, berbicara mengenai citra merek yang sudah kita bahas cukup panjang tadi, kita juga akan memberikan sebuah contoh kasus daripada citra merek yang dialami oleh suatu perusahaan. Yuk kita lanjut penjelasannya. Berbicara mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan citra merek pada produk, seperti yang sudah dibahas di awal, ada sebuah kasus nyata mengenai hal tersebut yang belum lama ini terjadi nih teman-teman. Kalian tahu brand Karasan? Yang perempuan mungkin sudah tidak asing dengan brand satu ini. Yap, brand Karasan ini pada awal tahun ini di bulan Februari terbukti melakukan pelanggaran etika dalam menaikkan citra produk mereka. Sebelum masuk ke kronologi, saya akan membahas sekilas bagi yang belum tahu atau sudah tahu tentang siapa sih Karasan itu. Nah, Karasan ini adalah sebuah brand kecantikan lokal yang berfokus pada perawatan kulit tropis. Produk-produknya memiliki klaim untuk mengatasi masalah kulit yang terpapar sinar matahari pada daerah tropis. Karasan ini bertinduk pada PT Sosiola Retail Indonesia. Jadi, kronologinya,
Pada bulan Februari lalu, di media sosial Twitter terungkap bahwa Karasan menggunakan cara yang tidak etis untuk menaikkan citra mereka dengan menjatuhkan pesaing baru dengan cara menyewa buzzer. Sebuah akun Twitter bernama @ceramide yang mana merupakan salah satu tim dari brand Skin Game. Brand Skin Game ini menjadi salah satu target oleh pihak penyewa buzzer yaitu Karasan. Seperti ini tweetnya. Menemukan bukti bahwa percakapan atau brief bernama Campaign Karasan yang disebar pada sebuah grup WhatsApp manajemen yang menaungi beauty influencer dan konten kreator. Tertera bahwa isi kampanye tersebut yaitu untuk mencari orang-orang yang akan bergerak sebagai buzzer untuk melakukan komentar-komentar yang terkesan menjatuhkan produk pesaing dan mengangkat nama Karasan sebagai pembanding pada postingan pesaing mereka. Seperti yang tertera pada percakapan seperti ini. Nah, dari percakapan ini tersebut juga tuh brand pesaing mereka yang menjadi target. Tersebut juga bahwa pihak Karasan memberikan fee sebesar Rp3.000 per akun buzzer. Sebelum akun @ceramide selaku salah satu tim brand dari Skin Game yang menjadi target serbuan buzzer oleh Karasun menyebarkan bukti-bukti ini pada platform Twitter. Mereka mencoba menghubungi dan ingin melakukan diskusi kepada pihak Karasun untuk masalah buzzer ini. Namun karena tidak ada respon, disebarkanlah melalui tweet pada platform Twitter dan ternyata banyak mengundang respon. Terlihat dominan mereka kecewa dengan cara kotor pihak marketing Karasun yang ingin menaikkan citra mereka dengan menjatuhkan brand pesaing dan berhenti untuk menggunakan produk Karasun ini. Namun beberapa tetap memakai produk Karasun ini karena dirasa sudah cocok untuk kulit mereka. Setelah dijadikan sebuah thread, masalah ini menjadi ramai di media sosial. Dan pada proses penyelesaiannya, pihak dari Skin Game mencoba menghubungi Karasun kembali dan pada akhirnya terjadi pertemuan virtual yang membahas hal ini. Tertera pada akun Skin Game yang terkait hal ini. Akhir dari masalah ini yaitu pihak Karasun meminta maaf kepada pihak Skin Game serta melakukan permintaan maaf kepada konsumen mereka di media sosial mereka. Terlihat pula Karasun menghapus postingan sebelum kasus ini terjadi pada Instagram mereka dan melakukan pengenalan kembali dengan diawali mengadakan diskon untuk berusaha memperbaiki citra mereka dengan mengambil hati konsumen kembali serta melakukan perbaikan pada marketing mereka. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa ada sebuah brand dengan produk skincare dan cukup dikenal oleh masyarakat yang bernama Karasan, di mana Karasan ini telah melakukan pelanggaran etika dalam berbisnis, yaitu Karasan menyewa beberapa buzzer yang ditugaskan untuk menjatuhkan citra dari produk kompetitornya, yaitu Skin Game, yang mana dari perbuatan Karasan ini berakibat citra dari Karasan itu menjadi turun, bahkan jatuh. Dan pertanyaannya, apakah bisa jika sebuah brand sudah memiliki citra yang baik di mata pelanggan dibangun kembali? Jawabannya tentu bisa. Nah, dari kasus ini kelompok kami menganalisis bagaimana cara Karasan untuk mendapatkan kembali citranya di mata pelanggan. Yang pertama, Karasan membuat postingan sebuah klarifikasi terkait masalah yang terjadi dan berjanji memastikan bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali. Kemudian Karasan yang kedua mengadakan diskon, memberikan diskon kepada para pelanggannya, yang mana diskon ini sebelumnya sangat jarang dilakukan oleh brand Karasan ini. Jadi memberikan diskon guna menarik pelanggan kemudian meningkatkan citranya kembali. Kemudian yang ketiga yang dilakukan Karasan adalah mencoba meningkatkan kualitas pelayanannya pada pelanggan dengan cara lebih ramah dan lebih aktif dalam berinteraksi kepada para pelanggan-pelanggannya melalui komentar di akun sosial medianya. Kemudian dari kami juga menambahkan saran kepada Karasun untuk mendapatkan citranya kembali, yaitu pertama, menerima kritik dan saran dari pelanggan yang bersifat konstruktif dan positif. Kedua, memberikan penghargaan sederhana kepada pelanggan, seperti ucapan terima kasih atas ketertarikannya pada produknya, atau memberikan merchandise. Ketiga, terus pantau pergerakan brand secara rutin. Apakah citra brand tersebut semakin meningkat atau sebaliknya? Bisa dilihat dari komentar-komentar para pelanggan. Yang keempat, buatlah strategi ke depan untuk meningkatkan citra, seperti mengadakan diskon besar-besaran, mengadakan giveaway, atau kolaborasi dengan brand lain, menyewa influencer yang bisa dipercaya akan meningkatkan citra brand, atau mungkin melakukan branding ulang. Bisa saja menjadi
pilihan yang tepat untuk diambil. Nah, jadi seperti itu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan citra brand yang telah menurun. Jadi, pelajaran yang kita bisa ambil dari kasus ini adalah sebuah usaha yang dicampuri dengan sedikit saja kesalahan, maka akan berakhir dengan sebuah malapetaka. Ya, mungkin sekian analisis dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.